Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya minta tolong jangan lupa subscribe menonton TV saya nanti. Kedua, jangan lupa like dan memberikan komentar kalau bisa dan tanpa biaya semua ini. Saya akan mengomentari kata Erick Thohir, apapun bangun lakukan terletak daripada orangnya. Jadi akhirnya kita apapun pembangunan lakukan itu terletak kepada akhlak manusia itu sendiri, apakah dia juga koruptor atau tidak. Jadi banyak Erick Thohir sudah bertindak bagus, apakah aparat-aparatnya juga dapat mengikutinya. Seperti kita lihat Jiwasraya hancur karena banyak korupsi. Jadi ini semua. Kemudian Asabri dengan korupsi sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Jadi tergantung, akhirnya sekarang diperbaiki. Jadi sebagai apapun nanti diperbaiki, semua perusahaan negara itu tergantung orangnya juga, apakah mereka korupsi atau tidak. Sehingga demikian, yang jadi masalah bagaimana kita mencari orang yang baik ini, yang akhlaknya sudah baik ini. Dicari orang-orang yang katanya belum kena kasus korupsi, dicari, dan sudah banyak diseleksi dengan baik dan ternyata banyak sekali melakukan korupsi. Contohnya, setiap perkara yang diperiksa polisi, kejaksaan, dan KPK maupun diperiksa hakim, tidak semua sebagai pelaku koruptor yang pertama. Baru pelaku koruptor yang pertama, belum merasakan di penjara, baru proses. Tetapi kalau orang mantan narapidana, mantan koruptor narapidana, sudah mantan narapidana koruptor, ini yang sudah selesai menjalani hukumannya di penjara, biasanya mereka ini langsung tobat. Jadi tidak mau lagi berbuat yang lain. Apa alasannya bertobat itu? Bisa kayaknya menyatakan dia bertobat. Jadi kita lihat ya, ada 4 alasan saya. 1, semua perkara yang diperiksa polisi, kejaksaan maupun KPK sejak 10 tahun yang lalu bahkan lebih, tidak ada perkara mantan narapidana koruptor. Semua itu hanya sebagai pemula. Berarti mereka sudah tobat. Kedua, pada tahun 2018 ada 1.600 pegawai negeri mantan koruptor dipekerjakan lagi. Tetapi karena ada kritikan masyarakat, akhirnya mereka dipecat. 1.600 ini tidak dijadi pegawai. Padahal mereka selama menjalani tugasnya itu tidak ada yang melakukan korupsi. Semua baik-baik saja. Pada tahun 2018 mereka hanya ada 20 orang calon kepala daerah atau caleg yang mendaftarkan diri. Tidak sampai 1% dari 2.000 orang mantan koruptor ini mencalonkan diri. Mereka sudah menjauh dari jabatan itu. Sehingga mereka sebenarnya sudah bersih. Sebenarnya yang sudah bersih ini yang sudah teruji. Saya sebenarnya paling setuju Erick Thohir memanfaatkan orang-orang mantan narapidana koruptor ini atas uang negara ini jadi memegang jabatan perusahaan negara. Kemungkinan besar mereka menjadi orang baik. Karena dengan kerja aja saja begitu, tidak ada asal tidak dicampur dengan orang DPR, mungkin dia dengan biaya gaji dan hasil yang lain sudah lebih dari cukup. Tetapi kalau dia duduk di DPR itu dengan campur DPR, partai politik, ya ini ramai lagi korupsinya. Jadi kalau saya lihat mereka sudah benar-benar tobat. Menurut saya mereka tidak mau lagi korupsi. Mereka sampai sekarang ini sudah menjauh dari megang jabatan di pemerintahan. Ada calon DPR, calon kepala daerah maupun calon caleg tidak sampai 1% atau 20 orang saja dari 2 juta mendaftarkan diri untuk memegang jabatan di pemerintahan. Mereka sudah menjauh karena dia sudah bertobat. Karena mereka setelah di dalam penjara itu sudah merasakan sakitnya di dalam penjara.
Ada lagi alasan yang keempat, mereka sudah bertobat. Bukti keempat, dalam perkara korupsi, kalau dia belum ada hukuman mati, buktinya karena dalam undang-undang kita kalau mantan narapidana koruptor melakukan mengulai perbuatan korupsi lagi, dapat dijatuhkan hukuman mati. Dan sampai sekarang tidak ada mantan narapidana koruptor yang dijatuhkan hukuman mati. Itulah tanda-tandanya mereka sudah bertobat. Kalau nanti mereka dipakai mungkin jadi panutan, jadi orang-orang yang dapat ditiru orang yang lain itu karena dia dapat bekerja dengan baik. Karena semua perbuatan korupsi sudah dijauhinya. Dia cukup hanya makan dari gaji aja, dan yang lain sudah cukup, lebih dari cukup. Jadi tingkat kesadarannya sudah tinggi. Karena bagi dia itu, kalau masalah koruptor ini, yang paling utama di sini masalah harga diri dan juga kehormatan. Mereka sekolah sampai 12 tahun, mulai SD sampai sarjana. Setelah selesai kemudian dia bekerja, 20 tahun kemudian baru dia bisa megang jabatan. Coba sampai 50 tahun dia baru bisa megang jabatan, hanya satu kali berbuat korupsi, semua hilang, kehormatan hilang, dan lain sebagainya. Nama keluarganya hilang, jelek, dan lain sebagainya. Inilah yang direnungkan mereka ini, jadi sangat berbeda ini dengan perbuatan kejahatan lain. Sangat berbeda. Kalau kejahatan lain tidak memikirkan kehormatan, hanya yang dipikirkannya uang. Kalau ini tidak, kehormatan itu bagi mereka paling nomor satu. Jadi ini kalau dikasih kesempatan ini, saya pikir mereka akan bagus kerjanya dan akan menjauhi semua perbuatan korupsi, dan juga nanti bisa jadi panutan daripada pegawai-pegawai di sekitarnya. Dan sudah terbukti 1.600 pegawai dulu yang sebelum dipecat, semua tidak ada yang berbuat korupsi. Baik-baik saja semua. Cuman karena dikritik masyarakat tidak pantas mantan koruptor bekerja lagi pemerintah, akhirnya dipecat. Saya sebenarnya tidak setuju ini. Jadi inilah kita lihat. Kalau Erick Thohir memang jadi masalah soal akhlak itu, saya lebih tepat saya mengusulkan mantan narapidana koruptor yang sudah bertobat itu dipakai untuk memegang jabatan di perusahaan negara. Kita lihat saja ya, apakah benar atau tidak. Kalau memang kelihatan terlalu garis mereka, ya jangan dipakai lagi seterusnya. Tapi diuji. Kalau nggak diuji, kapan kita tahu orang itu jadi baik atau tidak? Jadi kalau saya sementara ini diuji dulu. Tapi jangan melibatkan anggota partai politik untuk menuju ke jabatan di pemerintahan. Jangan melibatkan. Supaya tidak ada koruptor. Tidak ada korupsi di perusahaan. Sekian dan terima kasih.